Minggu ini kita telah merasakan kasih Tuhan dan mengecap kebaikannya. Walau terkadang hidup ini rasanya asin, pahit, tapi kalau kita ingat kebaikan Tuhan dan kita mengecapnya, semua terasa manis. Amin. Amin. Maka dari itu mari kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Ya Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami masih dapat bernafas, kami dapat berkumpul di tempat ini kembali untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Kami tahu kami tidak pantas, kami adalah manusia-manusia berdosa. Namun dalam kesungguhan hati kami meminta maaf segala perbuatan yang kami lakukan yang menyakiti hati Engkau. Ya Bapa, kami saat ini memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau menerima pujian dan penyembahan dari kami. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. 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 Maka dari itu mari kita angkat pujian Allahku dahsyat.
Masih dalam posisi berdiri, kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, saya mau bercerita. Saya jadi teringat cerita dari teman saya mengenai 2 pekerja bangunan. Yang satu kerja di atas, yang satu kerja di bawah. Yang kerja di atas ini minta diambilkan sebaskom semen. Dia teriak ke yang bawah, hei, gitu. Tolong ambilkan sebaskom semen. Tapi yang bawah nggak dengar karena banyak suara. Ada bising bunyi gerinda keramik, ada suara motor, ada lalu orang, dan banyak percakapan lainnya dari para pekerja yang lain. Dari atas sudah manggil-manggil berkali-kali, tapi yang di bawah nggak dengar. Akhirnya dari pekerja yang di atas itu mengambil batu kerikil dan lempar ke pekerja yang bawah. Yang di bawah kaget dan sakit juga kan, dia lempar kerikil. Dia lalu bilang, aduh sakit. Terus akhirnya dia bisa lihat ke atas. Tolong ambilkan semen gitu. Akhirnya dia menuruti perintah yang di atas untuk diambilkan semen. Terkadang kita ini banyak suara di sebelah kita, di sekeliling kita yang kita nggak dengar. Kadang Tuhan manggil-manggil kita berkali-kali, kita nggak dengar. Sampai Tuhan berikan kita rasa sakit, baru terkadang kita kembali lagi melihat Tuhan dan melihat kebesarannya. Amin. Maka dari itu kita sebagai manusia, kita memerlukan Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri, walau sekeliling ini ribut, tapi kita membutuhkan Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Amin.
kasih karunia-Mu cukup bagi kami sekalian. Dengan segala apa yang kami boleh alami, kami boleh nikmati, bahwa kami ada hari ini, sebagaimana kami ada hari ini adalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan, kemurahan-Mu. Kami boleh duduk diam mendengar firman Tuhan, isi hati Tuhan, maka bersabda berfirmanlah ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan di dalam pujian penyembahan yang kami naikkan. Biarlah Tuhan dipermuliakan dan kami juga boleh mendapatkan keteduhan, sehingga hati kami boleh syukur mendengar, bertanam dan ditaburi benih firman. Firman tidak kembali sia-sia. Di dalam nama Yesus, setiap perkara yang hendak mencuri kebenaran firman Tuhan, yang membuat benih-benih tidak bertumbuh, akan juga setiap pengajaran perkataan yang bukan berasal dari pimpinan hikmat Allah dari kuasa Roh Kudus, yang menyesatkan, membelokkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Kita kencang. Shalom. Hawanya kayak di puncak nih, hawa-hawa di Jakarta ini. Jadi takut. Terima kasih Pak. Ya, ini biar lebih kencang suara. Ucapan terima kasih dulu tentunya kepada Pak Paran dan juga jemaat Tuhan yang mungkin ikut mendukung pelayanan media sosial GJKI, bahwa kira-kira 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu lah, bahwa subscribe itu sudah mencapai, sudah 1060 per hari ini. Jadi minimal kan 1000 subscribe dan itu sudah mencapai. Puji Tuhan, terima kasih. Jadi yang memang belum subscribe boleh di subscribe, jadi promosi setiap pelayanan saya. Karena ini nanti selain nanti juga menjadi berkat bagi banyak orang kemanapun pelayanan YouTube ini, jadi bersifat internasional, jadi Bapak Ibu berkembang dan bertumbuh, bukan nambah berkurang tapi akan bertambah-tambah. Tapi juga bersyukur bahwa per hari kemarin sore saya mendengar sudah mendapatkan monetisasi, mendapatkan penghasilan dari YouTube itu. Nggak main-main, 28.000 Bapak Ibu. Ternyata yang lalu-lalu memang nggak dihitung. Jadi per mulai subscribe tercapai, maka mulai dihitunglah menjadi resmi bekerja sama, mendapatkan setiap orang menonton mendapatkan nilai. Memang baru 28.000. Buat kopi saya cukuplah. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Nah, yang saya juga agak renyuh adalah ternyata lagu-lagu rohani sebagian besar sudah diklaim menjadi hak pencipta atau mungkin produser dan sebagainya. Salah satunya ada, bukan salah satu, ada salah 3 nyanyian yang kami nyanyikan. Yang pertama adalah Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Itu kami hanya bisa menyanyikannya, dan mungkin kalau andaikan ada hasil nanti kita mengajukan juga mungkin paru-paru. Jadi ternyata udah di lagu-lagu puji-pujian juga begitu masuk ke YouTube yang sudah dapat monetisasi, kena klaim bahwa itu copyright, jadi melanggar hak cipta. Ajaib juga. Lalu di tengah ombak juga lagu yang lama sudah juga. Nah ini dia, makanya kita harus gencar juga semangat untuk penyembahan pujian kita lantunkan menjadi satu lagu yang kita aransemen sendiri gitu Bapak Ibu. Kami sudah mengaransemen 2 lagu, nanti boleh ditonton, cari aja GJKI Pulau Gebang ya. Itu ada 2 lagu yang kami aransemen sendiri ya. Dari gereja kita mulai mencipta sendiri sebab supaya bebas dari copyright tadi. Yang ketiga ada lagu kami nyanyikan dalam prosesi baptisan, nyanyikan lagu bukan dengan barang fana, hanya dengan gitar, kena juga. Langsung saya pikir ini kita nyanyi apa dong ini gitu. Semua lagu ternyata begitu kita masuk di YouTube kita bermasalah. Artinya tidak termonetisasi lagi ke kita, tapi menjadi hak cipta orang. Tapi tidak apa-apa, itu sudah menjadi satu zaman. Perkembangan zaman, teknologi dan sistem orang mendapatkan penghasilan dari hal-hal demikian. Maka gereja juga harus belajar berinovasi. Jadi kami memotivasi jemaat untuk mencipta, kan kita nyanyi toh tiap hari penyembahan, bersenandung, kita rekam. Kalau bisa bikin notasi, dilantunkan. Bukan soal bagusnya menurut orang, minimal buat kita dulu. Kita menikmati senandung kidung pujian yang kita kidungkan kepada Tuhan. Dan kemudian kalau memang itu ya kita upload begitu Bapak Ibu. Mungkin sekarang orang belum tertarik, tapi ke depan ada orang pasti akan mengalami Tuhan melalui lagu tersebut. Nah ini sekalian promosi, Bapak Ibu nanti ada namanya original song dari GJKI itu kita cipta sendiri.
Dan saya sudah setidaknya ada 2 atau 3 lagu yang sudah menyusul gitu. Jadi setiap kali sambil sedang sendirian petik-petik gitar, terus nandung saya rekam dan kita jadikan satu lagu. Dan itu pasti bebas copyright. Dan kami sepakat bahwa kelak kita tetap bikin hak cipta tapi bebas, tidak dikenakan seperti halnya lagu-lagu yang saat ini kita nyanyikan. Akhirnya bingung nyanyi lagu apa nih. Nanti di tengah-tengah ibadah kita nyanyi ada lagu itu bermasalah, akhirnya kita upload hanya khusus khotbahnya saja. Kalau di tengah ibadah ada lagu puji-pujian, begitu ada copyright, puji-pujiannya kena, begitu. Saya tidak ngerti juga sistemnya ini, agak repot Bapak Ibu. Ini sekilas tentang perkembangan layanan YouTube atau media sosial dari GJKI. Maka yuk kita cipta lagu. Bisa kok kita ini, Tuhan kasih daya cipta dalam hidup kita. Nah, hari ini saya tidak menyampaikan firman Tuhan. Sebenarnya inti isinya saya menyampaikan tentang sabar Bapak Ibu. Tentang kesabaran ya. Tapi saya coba masih temanya menjadi dewasa. Kita buka dari Ibrani pasal ke-5 Bapak Ibu. Nanti baru kita masuk orang dewasa itu intinya adalah dia semakin sabar. Saya pakai ini aja berarti. Ibrani pasal yang ke-5. Kita baca ayat yang ke-13-14 Bapak Ibu. Pasal yang ke-5 ayat 13-14. Demikian firman Tuhan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Amin. Bapak Ibu, jadi saya di sini menyampaikan bahwa orang yang dewasa tidak, ini bicara makanan diartikan, diumpamakan menjadi ajaran. Saya mungkin nambahkan kalau Alkitab mencatatnya bukan ajaran, hajaran. Karena anak yang kukasihi, kutegur dan ku apa? Hajar, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak boleh searching, bukan diajar, dihajar. Jadi ajaran atau strip, hajaran, dihajar. Jadi nggak cuma lembut-lembut ya. Tadinya mungkin masih kecil hanya sentil lembut, betul nggak ya? Udah nangis, betul ya? Pukul sedikit nangis, tapi begitu sudah semakin dewasa, sentilnya beneran petak, gitu Bapak Ibu ya. Atau mungkin jidatnya petak, gitu. Ada begitu? Atau mungkin di rotan, hajarnya lebih keras, makanan keras, ajaran keras, hajaran keras. Jadi nggak punya yang lembek-lembek, nggak bubur lagi yang dimakan, nggak cuma susu saja, tapi harus makan yang keras karena semakin terlatih panca indera atau pencernaannya sebenarnya. Tapi lebih tepatnya hidup semakin dewasa dia harus siap untuk menerima hal yang lebih keras. Ya, seiring pertumbuhan iman, ya kita mengiring Tuhan, ya tidak selalu makan susu dan bubur, tapi harus yang keras supaya kita semakin kuat. Jadi kalau makanannya lembek-lembek, tenaganya akan lembek terus. Kalau mau harus yang mulai yang keras buat hidup kita ini, begitu ya. Siap makanan keras ini adalah juga keras atau dihajar, gunanya untuk punya mentalitas kuat, jiwanya kuat ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat juga jiwa yang sehat. Nah, jiwa itu bicara mental, ya. Lalu juga roh yang kuat, spiritual. Spiritual itu harus kuat. Nah, ini butuh diajar, dilatih, Bapak Ibu. Nah, setelah sedemikian kita juga hanya hal yang baik-baik saja. Tentu mengikut Tuhan itu awal-awal ya kita mungkin merasa ya mungkin tadi saya senang dengan ilustrasi bahwa dikasih sedikit sakit supaya mencari Tuhan. Begitu mencari Tuhan, rasa sakit hilang dan mendapatkan satu kebaikan, kepuasan. Yang butuh pekerjaan, dapat pekerjaan. Yang butuh kesembuhan, dapat kesembuhan. Yang butuh pasangan tidur. Semua yang diminta awal-awal dapat saja. Tapi lambat laun ternyata mengiring Tuhan tidak selalu yang baik-baik saja. Ternyata hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal yang kita tidak sukai, kita harus jalan hidup ini. Maka nggak urung, nggak sedikit yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Sekali waktu pengikut Tuhan itu banyak, waktu zaman Yesus sendiri yang
menyampaikan firman Tuhan, berita tentang kerajaan Allah. Yang mengikut itu banyak sekali, ribuan mengiringi Tuhan. Bahkan makanya begitu memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ketika itu masih banyak, begitu mulai memberi makan ajaran yang keras, satu persatu meninggalkan. Bukan satu persatu, banyak. Sebagian meninggalkan, tinggallah beberapa muridnya. Apakah engkau juga tidak pergi meninggalkan? Tidak. Dia tetap mengiring Tuhan. Jadi sekali waktu Tuhan mengajarkan hal-hal yang keras. Bukan cuma mengajarkan, tapi kadang-kadang juga menghajar hidup kita. Iman kita ditumbuhkan. Untuk apa? Untuk tumbuh menjadi dewasa. Dewasa itu digambarkan di dalam Matius pasal 5 ayat 48-an begitu, digambarkan tentang hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Di Lukas ditulis bukan dengan kata-kata sempurna. Hendaklah engkau tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi balaskanlah dengan kebaikan. Dengan bahasanya disebutnya adalah teleios atau dewasa. Kalau yang di Matius, kalau saya tidak salah menyebut dengan kata-kata dewasa atau sempurna, tamim, layak, seperti hewan yang sempurna, tidak bercacat. Lantas orang mulai berselisih, mungkinkah manusia sempurna? Kan gitu. Orang sebagian berpikir tidak mungkin manusia sempurna, karena kita bukan Tuhan. Ada orang sempurna? Setiap orang setuju, kita nggak mungkin sempurna. Tapi ada sisi lain orang menganggap kita harus sempurna. Karena Bapa kita sempurna. Barang siapa tidak sempurna, dia tidak layak bagi Tuhan. Kan begitu. Jadi ada orang mengajarkannya seolah-olah benar-benar kita harus jadi sempurna. Ya tentu kita menuju dalam kesempurnaan. Tapi lebih tepat kata itu disematkan dengan kata-kata, hendaklah engkau dewasa. Tidak membalaskan hal yang buruk dengan yang buruk. Tidak membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Tetapi dengan yang baik, dengan kebaikan. Nah, dewasa lebih tepatnya. Usia semakin bertumbuh, selayaknya orang semakin tumbuh juga dewasa mentalnya, mentalitasnya, spiritualitasnya. Tapi dalam iman mengiring Tuhan juga, hendaklah kita juga semakin tumbuh menjadi dewasa. Dewasa ini kalau saya boleh menggambarkan seperti kata firman Tuhan, ibarat pohon yang semakin tumbuh dewasa. Pohon yang disebut dewasa adalah pohon yang akhirnya dia berbunga. Dan akhirnya dia berbuah. Akhirnya setiap pohon engkau akan kenal pohon baik atau tidak baikkah itu, engkau akan kenal dari buahnya. Setuju Bapak Ibu ya? Kalau masih subur rindang, semua pohon baik tampaknya. Tapi pada akhirnya pohon itu benar-benar pohon baik atau tidak, dari buahnya lah engkau akan melihat. Bukan hanya melihat tapi juga akan merasakannya. Karena buah bisa dinikmati. Nah, maka kalau kita beli wisata ke tempat wisata pohon gitu yang pinggir-pinggir jalan jual pohon, kalau pohon itu ada buahnya, harganya lebih mahal, Bapak Ibu. Sekalipun memang kadang-kadang dia cangkok, dia ambil yang memang sudah dahan yang sudah berbuah itu ditanam sehingga ada buahnya. Lalu itu harganya cukup mahal. Tapi begitu kita rawat seringkali nggak tumbuh buah lagi karena kita tidak bisa merawatnya dengan baik. Karenanya hidup ini juga perlu dirawat. Perlu dipupuk, perlu dilatih untuk terus berbuah. Alkitab mencatat bahwa orang yang senantiasa hidup dengan firman Tuhan, dia tidak akan berhenti berbuah. Laksana pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah kering, bahkan selalu berbuah setiap musim hidupnya. Nah buah ini dikerjakan oleh Tuhan sebenarnya. Pohon-pohon itu secara alami dia tumbuh saja. Hanya dia berpikir bagaimana akar ini merambat. Kalau mengamati, saya ini hobi bertanam, Bapak Ibu. Tugasnya pohon hanya berpikir bagaimana dia mencari sumber makanan, sumber air. Akar menjalar. Lalu dengan sendirinya akar ini cari makan, pohon dengan sendirinya akan dapat nutrisi dan bertumbuh dengan sendirinya secara alami. Alkitab mencatat Tuhan yang menumbuhkan. Dengan cara alam inilah pohon tumbuh dan akhirnya berbuah. Alkitab mencatat ada buah namanya buah Roh Kudus atau buah roh. Yang mengerjakannya adalah Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Semakin dia dewasa, dia harus berbuah. Dan pasti berbuah. Berbuah sulit atau tidak Bapak Ibu? Sulit? Enggak sulit. Karena tadi saya bilang buah itu dengan sendirinya akan berbuah.
dan pasti, katakan pasti dulu, pasti berbuah. Dalam ajaran sekolah minggu, dalam pujian dikatakan Yesus itu pokok dan kita carangnya. Ya, lagunya gimana? Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Diulang lagi begitu, pastilah kau akan berbuah. Berarti gampang, cuma cukup menempel di pokok itu kepada Tuhan, berpegang, maka pasti berbuah. Nah, baru salah satu, saya baru bicara salah satu buah itu Bapak Ibu. Salah satu rasanya. Buah roh itu satu jenis namanya buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu dihasilkan, ini kan belum lama kita menikmati pencurahan Roh Kudus Bapak Ibu. Roh Kudus bekerja, berkarya dalam gerejanya, dalam kehidupan orang percaya. Dia memenuhi, dia mendiami, dia menuntun, dia mengerjakan perkara dalam hidup orang percaya. Yang pada akhirnya roh itu akan menghasilkan buah. Buah roh. Buah Roh Kudus dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, buahnya itu satu jenis namanya buah roh. Hasil dari karya Roh Kudus itu menghasilkan buah. Namanya buah apa? Buah roh. Nah, setuju. Buah roh itu ada bermacam rasa. Ada apa saja, Pak? Kasih. Wah, ada kasih sayang. Ada sukacita. Ada kurang kencang. Damai sejahtera. Kesabaran dulu mungkin. Kesabaran dan sekira-kira 9 rasa Bapak Ibu. Saya juga tidak hafal, tapi saya yakin walaupun saya nggak hafal namanya, begitu saya tampil hidup saya orang bisa merasakan 9 rasa itu minimal. Walaupun mungkin rasanya belum tajam, tapi ada yang perlu hari saya sampaikan, satu rasa namanya kesabaran. Sabar. Yakobus pasal 5 ayat 8, saya dewasa pasti berbuah dan buah itu ada rasanya sabar. Kita baca dulu dalam Yakobus pasal 5 ayat 8. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus sabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sebenarnya Alkitab ini ditulis sudah 2000 tahun yang lalu. Dikatakan kedatangan Tuhan sudah dekat. Hari ini sudah 2000 tahun dan dipicu juga dengan peperangan Israel dan Iran. Orang ribut rame-rame bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan itu memang ada beberapa hal. Yang pertama, kedatangan Tuhan yang pertama kali, yaitu ketika dia lahir menjadi juru selamat. Dia datang untuk berseru, untuk memanggil, pulanglah, datanglah kepada Tuhan. Dan dia berikan penebusan, karya penebusan. Tuhan juga datang kedua kali lagi dalam hidup kita dalam kuasa Roh Kudus untuk mendiami setiap orang percaya, memanggil supaya orang menerima Tuhan. Tapi dia kadang datang kedua kali juga, datang sebagai hakim. Nah, kata-kata Tuhan nggak lama lagi datang. Setiap orang beda-beda. Tapi bisa jadi kita bukan Tuhan yang datang. Sekalipun Tuhan belum datang, kita yang akan datang kepada Tuhan, dipanggil. Waktunya juga dekat. Paling lama kalau anak baru lahir, ya ada yang 94, ada yang 104 tahun. Tapi rata-rata 70, bahkan mungkin di bawah 70. Pasti pulang. Jadi Tuhan belum datang, kita yang datang ke sana. Gitu. Jadi nggak usah berpikir, waduh Tuhan mau datang ini. Ribut, singlah, gak gitu, uang dipersembahkan semua aja ke gereja. Nggak harus juga. Kita harus tetap berpikir, bukan soal Tuhan mau datang, lalu kita tergesa-gesa, kita kebingungan. Yang lagi kerja, keluar kerja. Ah, Tuhan sudah nggak lama lagi datang. Aku keluar kerja lah. Aku mau ke gereja terus, berdoa terus. Ada orang gereja yang mulai juga. Beberapa gereja agak gila dulu ya Bapak. Rame-rame masing-masing dipersembahkan. Dia semalam-malaman di gereja karena Tuhan mau datang gitu. Nggak begitu juga Bapak Ibu. Jadi kedatangan Tuhan dekat bukan berarti lalu kita menjadi orang yang tergopoh-gopoh nggak jelas. Tetap mempersiapkan diri, tumbuh secara alamiah.
menantikan Tuhan dengan sabar. Seorang petani itu prosesnya alami, Bapak Ibu. Maka digambarkan seorang petani yang menantikan buah. Tuhan juga menantikan buah dalam hidup kita, tahu berproses. Dewasalah baru kita berbuah. Ya, kata-kata menanti Tuhan ini seperti digambarkan juga kita hidup dalam proses. Setia berproses. Kadang-kala makanannya tidak selalu enak. Kalau kayak ibaratkan akar tadi tidak selalu menembus, selalu empuk dan selalu menembus air. Kadang-kala dia menembus batu juga. Batu, dia tembus nggak bisa, dia harus mencari lagi celah. Dan begitulah. Kadang-kala menemukan tanah yang gersang kering, berbatu, dan akhirnya juga kering itu akar. Tapi dia nggak berubah lagi, nggak berhenti, dia cari lagi. Demikianlah hidup berproses. Teruslah berakar dalam Tuhan. Teruslah menjadi tumbuh dan dewasa, dan Tuhan menumbuhkan itu. Karenanya sabar ini saya mencari satu kata-kata berasal dari bahasa Arab ternyata, Bapak Ibu. Sabaro yasbiru, bahasanya ternyata sabar. Maka sekarang kata sabar itu dapat kata minjam dari bahasa Arab. Sabaro yasbiru. Yang artinya kata itu menahan, Bapak Ibu. Menahan. Jadi menahan diri dari segala macam kesulitan artinya. Menahan diri dari segala macam kesedihan. Bahkan dalam menghadapi sesuatu yang tidak disukai. Bahkan yang tidak diinginkan. Bahkan yang dibenci. Tahan. Baru itu namanya apa tadi? Sabar. Itu baru salah satu buahnya, Bapak Ibu. Kalau ngomong kasih kan berat, Bapak Ibu. Kasih itu Tuhan sendiri. Hanya Tuhanlah kasih. Kalau orang itu dekat dengan Tuhan, baru dia pasti memiliki kasih. Kalau dia jauh, no, tidak ada. Karena kasih tidak mementingkan diri sendiri. Kasih tidak hanya menginginkan buat dirinya, tapi buat orang lain. Itu kasih. Kasih tidak berpikir untuk kebaikannya, tapi untuk kebaikan orang lain. Ini kasih. Kasih tidak mengharap balik. Itu kasih. Agape itu memberi. Memberi. Arti hidupnya adalah ketika dia bisa memberi, itu berarti ini kasih. Maka lebih berat kalau kita bicara kasih. Ini bicara tentang sabar saja. Sabar. Ya. Dunia ini ada peperangan karena nggak sabar, Bapak Ibu. Karena nggak sabar ya, dipancing-pancing emosinya, peranglah. Meletuslah itu. Tapi kalau terus dipicu terus kesabaran benar-benar hilang, itu benar-benar bom nuklirnya meletus beneran, dunia selesai. Itu gara-gara hanya nggak sabar. Jadi kesabaran itu juga penting banget ternyata. Bukan hal hanya sekedar sabar seolah nggak penting, sangat penting. Rumah tangga itu bubar hanya karena salah satunya berhenti sabar. Berhenti sabar. Jadi kadang-kala selalu berkata bahwa sabar ada batasnya. Setuju, Bapak Ibu? Sabar ada batasnya. Berapa kali? 3 kali. Sabar. Karena ada lagunya ya, 1 kali kau sakiti kan tak mengapa ya, 2 kali kau sakiti tapi 3 kali jangan itu sabar. Manusia udah mempunyai batas 3. Tapi 3 kali kau sakiti, jangan. Nah, lagu sekarang ini lagi rame dinyanyikan karena Jakarta ulang tahun berbudaya ya. Ya, tapi jangan kau bikin sakit hati. Ya. Manusia kesabarannya ini harus dilatih. Siapa yang melatih? Segala hal kesulitan, segala hal kesedihan, segala sesuatu yang tidak kita sukai, yang tidak membuat tentram ini, kita harus dilatih. Tapi cara melatihnya kita harus sabar, itu harus bertahan. Sampai ada satu lagu pujiannya si Pance ya. Ku coba bertahan. Mendampingi dirimu, itu lagu pujiannya Pance. Ya kan? Walau tidak seiring dan sejalan. Nah, itu dalam rumah tangga kadang-kala nggak seiring, nggak sejalan. Tapi harus apa tadi? Bertahan. Bertahan itu adalah kunci untuk kita melatih kesabaran. Bertahan. Ku coba bertahan gitu ya.
Nggak usah dihitung, 1 kali, 2 kali. Kalau itu ngitung, kita nggak bakal bertahan. Nah, kata-kata menahan, ini menjadi kata kunci dalam kesabaran, menahan. Menahan ini juga diartikan dalam Alkitab adalah menguasai diri. Karena saya juga di sini ada tulis bahwa coba belajar ketika kita sedang mendapatkan suatu tekanan yang tidak baik atau sedang kita emosi, belajar tarik napas dalam. Saya juga ada kiat-kiatnya saya tulis di sini. Jangan buru-buru mengucap. Kita baca salah satu caranya adalah tidak buru-buru ngomong ya, tidak buru-buru berucap tapi mikir dulu ya. Tidak cepat marah. Amsal 15 ayat ke-18. Amsal pasal 15 ya, tidak cepat marah. Kita langsung disambung ke pasal 25 ayat 15, 15 ayat 18 dan 25 ayat 15 kita baca. Amsal pasalnya ke-15. Ayatnya yang ke-18 dulu kita baca sama-sama Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Kita baca lagi Amsal 25 ayat 15 biar sekaligus ini. Sedang mendapatkannya sebelum dibaca lebih kencang. Amsal pasal 25 ayat 15. Ya, 3, 2, 1. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Amin. Saya coba menggambarkan dengan pengertian bahwa berpikir, baru kemudian berkata-kata, baru kemudian bertindak. Berpikir dulu. Kalau dulu saya mengatakan berpikir 2 kali, ngomong sekali. Berbuat baru kemudian, gitu ya. Kadang-kadang orang belum berpikir, dia ngomong dulu, baru mikir. Ini bahaya, Pak Ibu. Nurutin emosi, tahu-tahu udah keluar aja. Amit, maaf, ngomong. Tahu-tahu ngomong monyet langsung begitu, ya, tanpa mikir dulu. Mikir bahwa dia yang hidup dengan monyet itu dia gitu. Anaknya dibilang anjing gitu ya. Tanpa dia mikir kalau anakku anjing berarti aku mamanya anjing. Tanpa berpikir dulu. Maka jangan tergesa-gesa ngomong, pikir dulu sebelum ngomong. Nah, tarik napas caranya. Orang kalau mau mikir mesti tarik napas Bapak Ibu. Satu contoh ini saya mencoba mengaplikasikan karena saya juga mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Contoh. Ketika seseorang sedang terdesak dengan listrik udah bunyi, ya kan? WA di sini adalah jatuh tempo angsuran motor, sudah jatuh yang ketiga ya. Katanya sudah mau datang mau tarik itu motor ya kan. Gaji sudah habis, uang nggak ada, istri ngomel, itu biasanya tarik napas ya. Biasanya begitu, itu sebenarnya lagi mikir Pak Ibu. Mencoba untuk berpikir. Nggak tahu berpikir jahat, atau berpikir apa, yang penting berpikir. Itulah orang berpikir pasti tarik napas ya. Saya nggak tahu teman-teman yang lagi sekolah ujian ini ketika pusing gitu nggak tahu itu. Belajar tarik napas dengan baik. Maka di dalam ilmu Cina itu orang juga melatih pernapasan. Jadi menenangkan pikir juga, mengolah pikir itu dengan tarik napas. Maka jangan lupa bernapas, itu penting ya. Jangan lupa bernapas, itu kunci orang panjang umur. Betul. Jadi saya ada satu cerita. Orang yang merokok sudah umur 94 tahun, lalu disuruh berhenti oleh dokter. Anu kakek, mbah, bahasa Indonesia, bahasa orang Jawa, mbah, jangan ngerokok, jangan ngerokok, biar sehat. Si mbah bilang gini, dokter yang ngasih tahu saya, jangan merokok biar sehat, sudah 3 dokter, dan 3-tiganya sudah mati. Dan kamu ini dokter yang keempat mengatakan jangan merokok. Paket si dokternya.
Si kakek bilang gini, aku merokok ini juga biar aku sehat, supaya aku bisa mengolah pikir sambil saya tarik nafas, saya buang, teratur, mengolah nafas. Waduh, dokter kehabisan akal. Ya udah kalau gitu kakek, gimana sih resepnya biar panjang umur? Satu, jangan lupa bernapas. Penting. Lalu kakek emang nggak takut mati. Kalau mati gampang, saya nyalakan lagi. Itu rokoknya. Artinya hidup ini belajar menikmati sesuatu, jangan semua dibawa serius Bapak Ibu. Panjang-panjang sampai lupa menghembuskan dengan perlahan. Yang ada putus kita. Mati maka harus habis bercanda. Kalau sampean masih suka bercanda sekalipun masalah rumit, Alkitab atau kitab yang lain mengatakan insya Allah Bapak Ibu, panjang umur. Cara menahan hidup ini adalah tarik nafas dan tenangkan diri, tidak tergesa-gesa untuk reaktif ya. Manusia itu kurang proaktif tapi lebih reaktif. Reaktif itu kalau saya menulis di sini adalah begini. Cepat mengikuti perasaannya, dia langsung segera bertindak, segera bereaksi. Ngikutin perasaan. Perasa tidak suka, langsung gak suka, ya ngomong lah. Cepat gitu. Tapi ada orang proaktif. Proaktif itu mengendalikan reaksi, bisa mengendalikan. Tenang dulu, gak buru-buru bereaksi. Ini proaktif. Tapi aktif, nanti dia akan bertindak. Tapi tunggu. Nanti saya akan ngomong, nanti. Nah seringkali di rumah tangga kita, di gereja kita nggak tahan dulu. Tergesa-gesa ngomong. Kadang ngomong, susah ditarik omongan ini, Bapak Ibu. Dia tahu omongan ini melukai orang lain. Melukai istri, melukai anak, melukai suami. Dia sudah ucap duluan. Karena reaktif. Perasaan lain nggak sukanya sama tetangga, dia ngumpat di dalam. Kadang-kadang gitu. Ada orang punya pinjaman ke kita nggak membayar, kita kesel, kita ngomel di rumah. Kan gitu seringkali ya. Ada pekerjaan di kantor, sedang banyak masalah, dia marah di rumah. Di kantor nggak berani marah. Di rumah dia ngambek. Cembetut ya pulang. Kok pulang kerja cembetut aja kan gitu. Nah ini coba dulu. Itu orang yang reaktif, kurang bisa mengendalikan reaksinya. Nggak bisa belajar menghela nafas dengan baik dan menatanya. Nggak bisa menahan. Maka orang sabar dia adalah terampil menahan. Menahan rasa sakit. Ada kan orang lebay ya, sakit dikit, aduh. Orang di sekitarnya juga ribet gitu ya, orang begini. Semua orang juga ada rasa sakit. Ada yang nggak punya rasa sakit? Semua orang pasti ada rasa sakit. Selama dia namanya orang, pasti ada rasa sakit. Semakin berumur ada aja rasa sakitnya. Kalau nggak ngilu di betis, ngilu di lutut, kalau nggak kadang-kadang juga ngilu semuanya. Ya. Kepala nggak kenapa-napa, nggak kejedot, nggak kenapa, tahu-tahu sakit ya kan? Sakit sebelah kiri, migrain kiri kan? Sebelah kanan, migrain kanan. Migrain kiri kanan. Migrain bisa kiri kanan, aduh ya kan? Ada cuma depan doang sakit ya kan? Sakit cuma depan doang sini nih, ya kan? Tapi sakit, Bapak Ibu. Semua orang ada lah, cuma yang ada kita ini cuma menahan aja, nggak perlu saya kasih tahu bahwa saya juga ada sakitnya gitu. Diam aja. Saya nikmati sakit itu, saya bersahabat, saya tahan. Kadang sakit belakang, katanya kalau sakit depan ini darah tinggi ya Pak. Nah yang belakang ini sakit itu pokoknya ada namanya. Yang atas juga ada sakit juga ada namanya juga. Kalau dokter tahu, saya bukan dokter. Masing-masing sakit kepala itu ada namanya. Tapi satu nama saja yang saya tahu. Kalau sakit semuanya, pasti lagi gak punya uang. Semuanya sakit, tagihan ada udah pasti pusing. Orang ngomong apa kita kesel. Nah, ini udah sakit semuanya. Nah, tapi kita bertugas untuk belajar menahan. Tahan. Nah, di kata-kata menahan ini, kita belajar tidak egois dalam Efesus 4 ayat 2. Gak usah dibaca. Tapi juga kita belajar untuk
menyimpan kesalahan orang lain tapi tidak dendam. Ya, tahu dia salah tapi kita belajar tidak dendam dan tidak membalas kesalahan, mengampuni. Ini Kolose, ini belajar begitu. Menyadari kita juga ternyata bisa bersalah. Menyadari bahwa kita juga bisa punya keinginan, bisa egois. Maka kita belajar untuk belajar mementingkan orang lain, pikirkan orang lain. Menahan ini sabar, Bapak Ibu. Jangan tergesa-gesa untuk menyakiti orang. Ini sabar. Dalam kehidupan ini, kalau namanya orang sabar itu bukan berarti ketemu orang yang baik-baik saja, Bapak Ibu. Orang yang disebut orang sabar kalau kita menemukan orang yang benar-benar yang kita tidak sukai, Bapak Ibu. Itu sabar. Orang bisa duduk bareng, itu orang sabar. Ya. Padahal yang sebelah kita ini belum tentu orang yang kita sukai. Tapi kita tahu harus duduk bareng. Ini sabar. Suami istri ini sebenarnya tidak selalu cocok, Bapak Ibu. Dan memang sebenarnya nggak ada orang cocok. Saya kalau dalam konseling pranikah saya mengatakan sebenarnya nggak ada orang cocok. Walaupun dalam isian seolah-olah mereka berdua cocok begitu. Bohong sebenarnya. Sebenarnya nggak cocok. Tapi yang ada belajar untuk mencocokkan diri gitu ya. Seperti yang satu mungkin keras kayak batu, yang satu mungkin juga agak lembek begitu. Nggak cocok kan sebenarnya. Tapi mereka memang harus jadi satu antara yang lembek, yang sabar, yang santai-santai dengan yang keras, yang tergesa-gesa ini mesti jadi satu nih. Begitu. Karena kalau dua-duanya sabar baik-baik saja gitu, oh ya anak mau bangun tidur siangan gitu ya, mau sekolah, udah biarin sabar dulu. Dua-duanya begitu juga. Itu anak nggak jadi orang loh, Bapak Ibu. Yang satu mesti yang galak, yang agak kasar, yang agak keras. Hei bangun, siram biur. Supaya anak itu sekolah. Walaupun yang satu, udahlah, biarkan dulu, kasihan dia, ya jangan kasar. Harus ada yang mengimbangi, ini jodoh namanya. Jadi jangan berharap dua-dua cocok, aku cocok. Dia kasar, saya juga kasar. Nggak lama Bapak Ibu. Kalau andai kata bisa bertahan lama, itu nanti anaknya nggak ngerti jadi apa itu. Jadi batu dengan batu ketemu anaknya jadi apa kira-kira? Rajanya batu. Bahaya ini, makanya hidup ini sebenarnya nggak ada yang benar-benar cocok lah. Maka digambarkan kita juga seperti batu yang disusun rapi. Bentuknya beda-beda. Kalau kita ngelihat jalan-jalan ke puncak gitu ada geronjong yang kayak kawat gitu, lalu ada batu. Itu nggak rata itu Bapak Ibu. Saling mengisi mengait, tapi itu kuat justru gitu. Nah gereja juga. Kita dipertemukan dengan orang yang berbeda-beda. Supaya saling mengisi rongga-rongga itu. Kekosongan. Kalau rata semua, kita butuh semen. Bata itu butuh semen untuk merekatkannya. Tanpa ada semen yang mengikat, ambruk. Tapi kalau batu itu disusun kuat. Tanpa semen. Sudah kuat. Begitu. Gereja ini tanpa semen, Bapak Ibu. Pengikatnya adalah kasih Kristus. Pengikatkan adalah buah-buah yang ada di dalamnya. Yang ada 9 rasa itu. Ada kesabaran di sana. Untuk saling menyakiti kadang-kadang dibenturkan. Gitu. Maka Alkitab menarasikan dalam kitab Amsal, besi menajamkan besi. Manusia menajamkan istrinya, Bapak Ibu. Tajam mulutnya, ya kan? Tapi dua-dua memang harus begitu. Yang satu sabar, yang satu mesti agak keras dikit, agak galak dikit. Gak apa-apa. Kalau dua-dua sabar juga nggak bagus. Saya nggak tahu kalau Pak Paran ini dua-dua sabar sepertinya. Sabar, Pak. Jadi saya ini tipe orang yang sabar kadang, tapi juga tipe orang yang uniknya saya ini kalau anak saya misalkan ketinggalan buku, PR-nya ketinggalan di rumah, gitu ya. Ini contoh. Lalu dia telepon ke rumah minta diantarin, saya bilang jangan diantar. Kami berantem berdua. Dia maunya diantar kasihan anak. Saya bilang jangan. Itu betul-betul berbeda Bapak Ibu. Saya bisa berantem gara-gara anak yang PR-nya ketinggalan, saya yang berantem berdua. Karena dia maunya kasihan anaknya mesti diantarin. Saya bilang jangan. Jangan. Beda kan? Dan akhirnya emang nggak diantar. Besok dia nggak akan pernah ketinggalan lagi. Itu Bapak Ibu. Kadangkala hidup ini
hal-hal yang tidak diinginkan itu harus terjadi. Kalau semua dikasih kemudahan, anak kita nggak akan tumbuh dewasa. Dia nggak akan mandiri. Demikian juga hidup kita ini. Kita dilatih untuk sabar, menahan. Semua yang disediakan kepada kita ini, Tuhan kerjakan untuk kebaikan kita. Untuk melatih kesabaran juga. Supaya buah yang rasanya sabar itu muncul, Bapak Ibu. Saya akan akhiri dengan satu ilustrasi sederhana, Bapak Ibu. Contoh bahwa Tuhan itu mengerjakan sesuatu yang baik yang kita nggak sadari. Tapi ini kisah nyata sebenarnya. Cuma saya coba ceritanya, saya aransemen dengan gaya saya ngomong lah. Di negeri yang jauh lah, anggap aja di luar negeri sana. Ada satu keluarga yang memiliki anak dua-dua laki-laki. Yang satu berumur sekitar 8 tahun, baru lahirlah adiknya. Dan adiknya ini sudah ditunggu setahun, sampai hampir 2 tahun, tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak, tetap lemas, lunglai begitu. Malah tumbuh kayak agak kisut begitu dia punya muka, rautnya ini malah agak mengisut, menciut. Lalu begitu diperiksa, kemudian ternyata ada kelainan gen dan sejenisnya, sehingga anak ini tidak akan tumbuh baik. Dan mungkin paling lama sekitar 5 atau 6 tahun pasti mati, meninggal. Orang tuanya mendengar ini tentu terpukul, tapi juga sekaligus ya bagaimanapun dia adalah anak kita. Dia anakku. Yuk kita beri perawatan yang terbaik, kita perlakukan yang terbaik. Setiap hari diperlakukan baik dengan dimandikan dan semua yang baik. Disuapin, mulai dengan susu dan bubur, dipikirkan yang terbaik. Sampai kira-kira di usia 5 tahun, 6 tahun tetap di kursi roda. Orang tuanya berpikir mungkin sudah tidak lama lagi ajalnya anak ini. Jadi biarlah dia dikasih kesempatan kakaknya juga biar bisa menyayangi, dan dia juga bisa mulai punya interaksi dengan kakaknya lebih baik. Yuk kita kasih sesekali waktu untuk boleh bawa kakaknya selepas sekolah untuk sore-sore diajak main ke taman, didorong, dibiarkan. Kakaknya udah 9-10 tahunan lah. Ketika dia duduk di taman, anak ini dipakein jaket, ya dilipetin gini, pakai topi tertutup, sehingga tidak tampak. Teman-teman si kakak ini penasaran itu siapa, lalu dibuka. Begitu dibuka, katanya wajahnya memang tidak baik. Diolok-olok lah kakak ini. Diolok-olok, dicengin lah bahasa kita ya. Digunjingkan. Akhirnya kakak ini malu. Dia kesal sama adiknya, dia dorong dengan kencang-kencang, dilepaskan di satu sungai yang kering begitu. Dipukul adiknya, didorong, ditendang, ya pokoknya diperlakukan kasar itu. Luar biasa. Ya tentu adiknya nggak bisa nangis, nggak bisa apa, memang punya kelainan. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, anak ini dikembalikan pakaiannya dan sebagainya, naikkan ke kursi roda, dorong pulang. Sampai di rumah sore-sore, setelah dilapin oleh orang tuanya ya, dan mau disuapin, anaknya tiba-tiba bilang, angkat tangan begitu dan berkata, yang sakit ini, aku jangan disuapin lagi, aku makan sendiri. Lantas dia berdiri, Bapak Ibu. Orang tuanya tentu kaget, sontak, kaget luar biasa, lalu dia berpikir, Tuhan baik, mungkin karena kakaknya lah, kebaikan kasih kakaknya lah, maka anaknya bisa berjalan. Dia hari itu juga dia teleponin semua kerabat sahabatnya. Dia kabarin tetangga-tetangganya untuk berpesta di rumahnya, untuk bersyukur, untuk syukuran. Dia panggil pendeta juga untuk bersyukur dan dia bersaksi. Aku bersyukur kepada kuasa Tuhan, anak saya yang mestinya dirancang 6 tahun atau 5 tahun meninggal, ternyata ini sudah tahun ke-6 anak saya tidak meninggal. Justru punya keajaiban. Dan saya sangat bersyukur karena kakaknya begitu baik, sangat mengasihi. Kakaknya bingung tentu. Dan terlebih adiknya juga bingung. Tapi bukankah ternyata perlakuan kakaknya itu dari salah satu pukulannya mungkin mengaktifkan sensoriknya, motoriknya. Dan akhirnya anak itu bisa sembuh. Mana kita tahu bahwa semua ajaran yang diberikan dalam hidup kita ini sudah diatur oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan kadangkala hadir, bukan sekedar dijatuhin uang dari atas seperti tukang semen tadi. Tapi mungkin juga dijatuhin kerikil. Mungkin juga batu agak besar. Supaya kita juga sadar, ya Tuhan, ini aku. Sabarlah menanggung segala sesuatu, Bapak Ibu. Sabarlah juga menghadapi istri dan suami. Sabarlah anak-anakmu. Hanya tunggu waktu. Orang yang bersabar menanti seperti petani, dia pasti menuai buahnya. Karena Tuhan selalu menyediakan benih. Tidak selalu memberikan buah. Tuhan memberikan benih kepada setiap orang.
untuk kita boleh tabur, untuk kita tanam, dan kita sirami. Akhirnya akan tumbuh dan pasti berbuah. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, petani itu menanti dengan sabar, berproses. Ada satu pujian yang saya narasikan di YouTube kami, bahwa sebenarnya Tuhan memberikan dalam bentuk benih. Saya terinspirasi dengan satu cerita di satu buku. Sekali waktu orang bermimpi, seorang wanita bermimpi, dia pergi ke satu pasar. Di pasar itu banyak sekali pedagang, tapi yang anehnya begitu dia ke belakang, kios bagian belakang, dia jumpai sosok adalah Yesus yang sedang berjualan. Sang wanita ini bertanya, "Apa engkaukah Tuhan?" "Iya, ini aku." "Apakah engkau berdagang juga?" "Aku menyediakan semua yang kamu perlukan." "Aduh, kalau gitu aku mau semua kebaikan, aku mau kesehatan, aku mau kemurahan, mau kebaikan, mau berkat, semua yang baik. Bukan cuma buat aku, tapi buat seluruh keluargaku, buat semua saudaraku, buat semua sesamaku." "Baiklah, aku ada." Ya, ambilkan, ternyata benih tidak kantong itu. "Kok benih begini?" "Semua aku sediakan dalam bentuk benih." Jadi nggak ada yang instan, Bapak Ibu. Benih itu mesti ditanam, benih itu mesti ditabur, dan mesti dirawat. Dan kelak pasti berbuah. Hanya butuh kata-kata satu, sabar. Bertahanlah. Amin. Baik, kita tunduk kepala. Bapa di surga, satu perkara kami, tanda kami dewasa di dalam pengiringan kami pada Tuhan, kalau kami boleh menahan diri, menguasai diri, karena kami akan membuahkan rasa, yaitu kesabaran. Sabar dalam berlisan, bertutur kata. Sabar juga dalam bersikap, bertindak. Kami tidak tergesa-gesa untuk reaktif, tapi belajar untuk proaktif. Bisa mengendalikan reaksi yang kami berikan. Sehingga kami boleh berdampingan dengan banyak orang. Berdampingan di tengah-tengah keluarga. Kalau kami menjadi suami, suami yang baik. Kalau kami menjadi seorang istri, istri yang baik. Kalau kami menjadi seorang anak, anak yang baik. Kalau kami menjadi teman, teman yang baik. Kalau kami menjadi hamba Tuhan yang baik. Kalau kami menjadi tetangga, tetangga yang baik. Kalau kami menjadi hamba Tuhan, hamba yang memuliakan Tuhan. Permuliakanlah namamu dalam kehidupan setiap kami. Melalui buah roh, yaitu kesabaran. Rasa sabar dalam hidup kami biarlah terasa dan dapat dinikmati banyak orang. Di dalam nama Yesus, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Boleh beri tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan, untuk keajaiban Tuhan yang berlaku atas kehidupan kami. Terima kasih untuk segala kesempatan yang diberikan kepada kami, termasuk kesempatan beribadah kepada Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Bukan karena pendidikan, bukan karena umur dan pengalaman, tapi karena kasih sayang, karena cinta kami kepada Tuhan, karena keinginan Tuhan. Dan kedewasaan itu salah satunya ditandai dengan adanya kesabaran. Kalau selama ini kami mengabaikan proses sehingga kami tidak menjadi orang yang sabar, ampuni Tuhan. Ajari kami menjadi orang yang sabar, punya daya tahan yang luar biasa, dan menghadapi apapun juga, sehingga orang-orang di sekitar kami benar-benar merasakan, menikmati buah dari kesabaran itu, dari kedewasaan kami, karena kami mengikut, mengiring Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Ngadi Utomo yang sudah menyampaikan firman-Mu, yang didampingi oleh Ibu. Kami mau serahkan pelayanan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Biarlah jemaat yang dilayani terus menjadi jemaat yang dewasa, yang bertumbuh dalam pengenalan takut akan Tuhan, yang senantiasa hidup dalam visi misi yang ditentukan oleh Tuhan melalui hamba Tuhan ini. Karenanya kami berdoa untuk rencana membeli gedung gereja, kami terus serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Akan jadi sebagaimana yang diharapkannya Tuhan. Demikian juga apa yang sudah digagas, yaitu tentang YouTube. Dan kami melihat perkembangannya luar biasa. Dan biarlah terus demikian untuk menjadi berkat bagi pemirsa atau bagi siapapun yang melihat dan mendengarnya. Untuk masa-masa yang akan datang, lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih untuk kedua anaknya, kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang arahkan, Tuhan yang berkati, untuk menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, karuniakan kesehatan baik kepada Pendeta Ngadi, Ibu dan anak-anaknya. Demikian juga yang pelayanan hari ini, apapun jenis atau bentuk pelayanan yang ada, biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Mereka boleh melayani dengan hati, dengan kesungguhan, dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Semakin rendah hati dan semakin mahir di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Tuhan mengetahui keberadaan masing-masing kami, tantangan kami, pergumulan kami, persoalan yang diperhadapkan kepada kami, termasuk keuangan atau ekonomi rumah tangga kami, dalam hal mendidik anak, dalam membesarkan anak, dan mengarahkan keluarga. Itu bukan hal yang mudah bagi kami. Kami memerlukan Tuhan. Tuhan yang menguatkan, menghiburkan, membukakan jalan. Kami punya daya tahan sebagaimana firman Tuhan, menghadapi semua tekanan yang ada. Karena kami tahu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kami dan masa depan kami, masa depan gereja di tempat ini. Peliharakan sidang jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang jatuh dalam dosa, pulihkan Tuhan. Yang kurang setia, buat Tuhan semakin setia kepada. Yang sudah setia, terus setia, dipakai Tuhan sedemikian rupa. Kami rindu gereja-Mu di tempat ini, gereja yang berbuah, gereja yang berkenan di hati Tuhan. Karenanya pakai setiap kami menjadi pendoa-pendoa yang baik. Pakai setiap kami untuk senantiasa mengabarkan Injil, mengabarkan kabar keselamatan kepada orang yang kami kenal, yang ada di sekitar kami,
yang berjumpa dengan kami. Ingatkan setiap kami bahwa kami orang yang sudah diselamatkan dan tanggung jawab ada pada diri kami supaya orang lain mendengar kabar keselamatan. Terima kasih Bapa, kami berdoa yang ada dalam kesedihan, yang ada dalam keadaan yang tidak nyaman. Tuhan balut, Tuhan balut supaya ada sukacita, ada kemenangan Tuhan di dalam menjalani hari-hari yang ada. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami Tuhan Yesus, anak-anak dari sidang jemaat-Mu, cucu-cucu dari sidang jemaat. Kami orang yang tak berdaya, kami banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Kami perlu Tuhan, dan biarlah hikmat Tuhan karuniakan kepada kami, wibawa ada pada diri kami orang tua, supaya anak cucu dari setiap jemaat-Mu mendengar nasihat, arahan, dan senantiasa menangkap visi misi Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Kami ingin melihat anak-anak kami, cucu-cucu, anak-anak di setiap sidang jemaat-Mu menjadi orang-orang yang unggul, orang-orang yang tidak sama dengan dunia ini Tuhan. Dari yang kecil, dari gereja yang kecil ini, karena kesetiaan kami dan Tuhan memperhitungkan kesetiaan itu. Melalui gereja di tempat ini, ada hal-hal yang besar yang Tuhan buat, yang Tuhan kerjakan. Karenanya kami patahkan api si jahat Tuhan dalam nama Yesus, supaya sidang jemaat-Mu semua dibentengi. Amin. Supaya sidang jemaat-Mu berjalan di jalannya Tuhan, sehingga mereka mampu melewati lembah air mata Tuhan, mampu menghadapi berbagai macam kesulitan hidup, tekanan hidup, dan lain sebagainya, dan akhirnya menjadi pemenang oleh karena Tuhan. Terima kasih, berkati sidang jemaat-Mu yang tidak hadir bersama-sama dengan kami. Kami merindukan mereka sekali waktu juga tetap bersama-sama beribadah di tempat ini. Berkati lingkungan kami, lingkungan gereja, lingkungan sidang jemaat-Mu. Kami memerlukan penjagaan yang daripada Tuhan lewat malaikat. Dijauhkan dari mara bahaya kebakaran Tuhan. Dijauhkan dari intimidasi, paham-paham radikal, intoleransi Tuhan. Kami rindukan daerah kami dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk bangsa dan negara, pemerintah kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, baik di pusat, di daerah. Karuniakan hikmat bijaksana, supaya mereka mampu menata, mengelola pemerintahan yang ada, mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan bijak, dengan arif Tuhan, supaya mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, mampu membuka lapangan pekerjaan, mampu membuat suasana aman damai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karenanya Prabowo Gibran dengan jajaran menterinya kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa. Demikian juga untuk Pak Pramono, Rano Karno, dan tim yang ada bagi DKI Jakarta. Diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, melayani masyarakat lebih baik lagi. Ini doa kami Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kami mohon penjagaan yang daripada Tuhan. Kami mohon penyertaan yang daripada Tuhan Yesus sepanjang minggu ini. Biarlah setiap sidang jemaat-Mu tanpa terkecuali, setiap rumah tangga tanpa terkecuali, hidup mencari kehendak Tuhan, hidup senantiasa mencari apa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hiburkan, kuatkan, dan senantiasa ada sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat yang daripada Bapa
dan Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.